percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom, saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang luar biasa, penuh sukacita. Kita mau beribadah hari ini, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan dalam ibadah Innovative Generation. Dengan bersama-sama kita menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi
Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari saudara, kita bersuka cita untuk menyambut berita anugerah yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9.
Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang memohon, tuntunlah kami, penuhilah hati kami dengan sebuah kerinduan untuk mau belajar mengenal apa yang Tuhan kehendaki.
Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk berkomitmen memilih apa yang telah kami ketahui, apa yang telah kami kenal sebagai kehendak Tuhan, sebagai satu-satunya hal yang ingin kami lakukan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah di dalam perenungan ini kami menemukan apa yang menjadi tuntunan dari Allah bagi kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Suatu hari ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Teologi di Salatiga, seorang teman berkata, nanti setelah kelas kita makan siang bareng ya. Dia mengatakan itu sambil berbisik ketika kelas baru saja mau mulai. Pikiran kami sama. Walaupun kita ada di dalam ruangan, tetap imajinasi yang paling penting adalah makanan. Saya kemudian menjawab, oke, siap. Setelah ini kita makan bersama. Kelas selesai, kami pun keluar menuju parkiran dan beriringan kendaraan kami. Sampai di depan saya teringat, tunggu dulu. Kalian duluan saja, kami mau mampir untuk mengambil uang tunai ya. Oke, katanya, dia gas. Tanda bahwa dia sangat lapar sehingga dia nggak panjang ngomongnya ya. Dia kemudian duluan, setelah mengambil uang tunai, saya bilang kepada teman yang di boncengan saya, ayo buka Gmaps-nya biar kita tahu kemana tepatnya kita pergi, belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Kami kemudian menempuh perjalanan, tiba kami parkir motor, masuk, duduk. Waitersnya kemudian datang dan menyodorkan menu. Kami buka sambil berpikir ini mau makan ayam goreng atau ikan, mau yang dimasak seperti apa, dan seterusnya. Lalu WA masuk. Kalian di mana? Saya jawab, di dalam, di meja, di pojok. Lalu katanya, ini juga kami di dalam, di meja, pojok. Saya kemudian melihat ke kanan, ke kiri. Lalu saya berkata pada teman di samping, katanya mereka sudah di dalam, di pojok. Tapi kok di ruangan ini hanya ada kita. Teman saya berkata, kamu gak usah aneh-aneh pikirnya. Coba tanya, mereka di mana? Saya telepon, halo? Kalian di pojok mana? Ini hanya kami berdua di dalam. Mereka menjawab, ini loh kami sudah di sini, makanan sudah siap. Kalian nyusul ke dapur bambu kan? Dapur bambu. Saya balik cover menu itu, saya melihat tulisannya di sana adalah bumbu dapur. Saya tengok ke arah teman saya dan berkata, bangunlah, angkatlah tasmu, dan pergilah bersamaku. Kita salah tempat. Bukan bumbu dapur, tetapi kepada dapur bambu. Saudara-saudara, dalam kehidupan yang kompleks, ketika bicara soal kehendak Tuhan, saya yakin kita tidak akan bisa mengatakan ini atau itu dengan segera. Kita butuh waktu, kita butuh perenungan, bahkan dalam tahap tertentu kita berhenti pada keraguan. Samar-samar kehendak Tuhan itu, mirip bahkan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Antara ini bumbu dapur atau dapur bambu, kurang lebih seperti itu. Nah, di tengah kompleksitas hidup yang lebih sulit dari sekedar memilih baju apa, mau makan apa, jurusan yang mana barangkali, Rasul Paulus memberi suatu standar pertanyaan iman yang dalam perenungan saya ini penting dan harus dimiliki oleh orang-orang yang mengatakan bahwa saya hidup di dalam Kristus dan saya dibaharui oleh Kristus. Standar pertanyaan itu adalah, apakah ini kehendak Allah? Apakah ini mengarahkan saya sesuai yang diinginkannya? Atau ini justru menjadi sebuah laku yang mengarah pada keserupaan dengan dunia?
Roma 12 ayat 2 saya bacakan bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara, setiap makhluk di antara kita yang hidup di muka bumi ini, kita perlu mengingat bahwa kita hidup di dunia dan kita juga perlu kritis dengan dunia yang kita ada di dalamnya saat ini. Nah, dunia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah keadaan yang dipenuhi dengan nilai-nilai keinginan pemenuhan diri sendiri, kecemburuan, iri hati, daya saing, kemarahan, semuanya tentang aku. Sedangkan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menawarkan cinta dan pengorbanan diri. Nah, masalahnya adalah nilai-nilai ini tidak seperti hiasan dinding, tidak seperti TV, monitor, gadget di depan Bapak Ibu yang segera tertangkap mata, tetapi justru nilai-nilai ini masuk, meresap, baru kemudian duar. Kita kaget. Muncul sebagai sebuah tindakan yang bahkan merusak diri, merusak orang lain, atau bahkan relasi kita dengan apapun, siapapun yang kita temui. Nah, tadi saya katakan bahwa orang yang hidup di dalam Yesus, yang mau dibaharui atau yang berkata saya sudah dibaharui, adalah orang yang punya pertanyaan jujur setiap saat ketika ia hendak memilih dan melakukan sesuatu. Apakah ini kehendak Allah atau aku menuju pada keserupaan dengan dunia? Maka ada satu skill yang sangat kita butuhkan, saudara-saudara. Skill ini disebut dengan skill membedakan. Membedakan punya arti di sini mau menguji, menilai, membuktikan, meneliti, bahkan memutuskan. Sekali lagi, skill yang kita butuhkan ialah skill untuk membedakan. Menguji, menilai, membuktikan, meneliti, bahkan memutuskan yang mana dan yang ini saya pilih sebagai kehendak Allah. Kata membedakan ini bisa kita temukan misalnya di dalam Lukas 12 ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak bisa menilai zaman ini? Atau dalam Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pikiran-pikiran yang terkutuk, melakukan apa yang tidak pantas, itu setara dengan hasil dari ketidakmampuan membedakan. Kita selalu punya pertanyaan di dalam kehidupan kita yang praktis sekali, tapi membuktikan bahwa kita adalah orang yang secara terus-menerus membedakan dan menilai sesuatu. Mulai dari hal-hal yang personal. Apakah ini hal yang saya dengar ini bisa saya percayai? Sudah tepatkah jurusan ini untukku? Haruskah saya mengambil tawaran pekerjaan di kota lain? Haruskah saya menikahi orang yang saya kencani? Atau pertanyaan yang lebih dalam dan sulit barangkali dijawab adalah, inikah panggilan hidup saya yang Tuhan kehendaki? Pertanyaan lain yang terkait dengan komunitas, sesuatu yang lebih luas dari kita barangkali misalnya adalah, apakah tindakan saya ini untuk kepentingan bersama dan diperkenan oleh Tuhan? Apakah ini sudah sungguh-sungguh ada pada prinsip yang sesuai kehendak Tuhan, atau saya hanya ikut terhanyut pada pendapat yang populer, yang banyak, yang didukung oleh banyak orang? Tetapi memang capek nggak sih ya Bapak Ibu, kalau kehidupan kita setiap saat adalah bertanya yang ini atau yang itu, kehendak Tuhan atau tidak. Dan bukan hanya soal capek, seringkali waktu kita mendorong kita untuk terus berpacu dan kemampuan kita untuk menilai itu terbatas karena kita memang perlu terus untuk
berpacu. Kadangkala kita tidak punya pilihan untuk duduk diam, merenung, dan menentukan dengan cepat. Maka saya mau mengajak kita untuk memikirkan suatu hal bahwa mungkin sebuah kerinduan kita untuk punya skill membedakan. Tetapi jauh sebelum kita bicara soal membedakan itu, Allah sendiri adalah Allah yang turut bekerja untuk membaharui kita. Dan ini kabar sukacita buat kita bahwa jauh sebelum kita berkata, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau hidup sebagai orang yang dibaharui. Inisiatif untuk membaharui itu datang dari Allah itu sendiri. Jangan ada di antara kita yang berkata bahwa karena saya mau maka saya dibaharui. Tetapi mari kita berkata, saya dibaharui oleh Allah, maka pilihan-pilihan hidup saya adalah pilihan-pilihan hidup yang mencerminkan orang yang dibaharui, dan saya mau terus-menerus dibaharui. Tidak berhenti hari ini, saya mau terus-menerus. Nah, pembaharuan budi itu dikerjakan oleh Allah di dalam Roh Kudus yang direspon sebagai respon kesadaran atau respon pilihan pribadi. Hidup di dalam Kristus Yesus itu memang konsekuensinya adalah mau menghidupi kehidupan sebagai orang-orang yang diubahkan total. Nah, kata pembaharuan ini kita juga bisa lihat di dalam Titus 3 ayat 5 misalnya. Di sana dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara pasti pernah melihat sebuah bangunan baru dan wow, begitu kesannya. Bahkan saudara mungkin kenal bahwa di atas bangunan yang baru, di atas tanah di mana bangunan baru itu berdiri, pernah ada bangunan lama yang tidak seindah yang sekarang, dan itu sudah dihancurkan sehingga yang muncul sekarang adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang dahulu bangunan itu tampak sudah tidak indah, bahkan bisa dibayangkan kurang nyaman untuk tinggal di dalamnya. Sedangkan rumah yang sekarang itu kokoh, indah, wah pasti nyaman orang yang tinggal di dalamnya. Lalu kita biasanya mulai langsung menebak ya, ini yang beli tanah ini dan membangun ini kerjaannya apa? Membeli tanah di Jogja saja sudah jutaan gitu ya per meter persegi, apalagi membongkar lalu kemudian mendirikan bangunan baru di atasnya. Nah, hidup kita yang dibaharui itu seperti rumah baru di atas tempat di mana pernah ada bangunan lama itu, Bapak Ibu Saudara. Orang lain yang melihatnya bisa kaget, unexpected gitu ya, tidak terduga, bahkan terkagum-kagum. Wow. Nah, apakah kita mau menjadi rumah yang lama? Yang belum dirobohkan, yang belum dibangun yang baru, atau kita mau menjadi orang seperti rumah yang baru, yang lama sudah dirobohkan, diganti total. Nah, kalau kita bicara sebagai yang dibaharui oleh Roh Kudus itu sendiri, adalah pribadi yang seperti rumah yang total ini. Perubahannya kontras terlihat jelas. Perubahannya membuat yang lain tercengang. Wow, kayaknya nggak seperti ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diundang untuk mau direnovasi total. Baru dalam arti tidak lagi seperti yang dulu. Ini bukan pembaharuan versi, tetapi total berubah, berbeda. Tinggalkan yang lama. Nah, hari ini juga kita mau diundang. Maukah kita sebagai yang sudah diubah total ini lalu kemudian berkata, Tuhan berilah arahan baru kepadaku, aku mau ikut arahan-Mu. Engkau yang mendesain, Engkau yang menata, dan aku kembali menjadi pribadi yang lain, yang sungguh-sungguh tidak lagi mirip menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi seperti Engkau. Nah, sekarang saya
ingin berkata bahwa mungkin kita berkata, saya mau menyembah-Mu Tuhan. Nah sekarang saya menawarkan kepada kita, maukah kita berkata bahwa baharuilah aku ya Tuhan, dan hidupku yang dibaharui ini adalah hidupku yang setiap hari menjadi penyembahan bagi-Mu. Nah sekarang kita berkomitmen, Tuhan aku mau menyembah Engkau. Tetapi di dalam penyembahanku ini aku tetap butuh tuntunan bagaimana aku hidup sebagai pribadi yang mengenal dan memilih apa yang Engkau kehendaki. Di dalam perenungan saya sangat tertolong oleh 6 prinsip yang ingin juga saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Prinsip pertama untuk kita membedakan apakah ini kehendak Tuhan atau untuk diriku sendiri, ialah ketika kita berkata bahwa setiap makhluk diciptakan untuk sebuah tujuan tertentu, untuk berpartisipasi ke dalam misi Allah membaharui seluruh ciptaan. Keunikan panggilan kita itu baru bisa ditemukan kalau itu diletakkan di dalam bingkai yang lebih luas daripada diri kita, yaitu bahwa apa yang menjadi kerinduan Allah bagi seluruh ciptaan. Ada 3 cirinya. Yang pertama yaitu damai sejahtera, yang kedua ialah keadilan, dan yang ketiga ialah keutuhan ciptaan. Kalau begitu, mari kita mulai dari diri kita dulu. Kita menguji, apakah yang saya lakukan ini sudah mencirikan damai sejahtera, memperjuangkan keadilan, dan juga keutuhan ciptaan, atau sebaliknya. Ketika saya hadir di suatu tempat, orang yang tadi wajahnya happy gitu ya, saya datang mereka langsung suram, diam, bahkan tampak takut. Apakah itu yang disebut membawa damai sejahtera? Lalu kemudian soal keadilan. Apakah kita sungguh-sungguh punya prinsip yang kemudian kalau tidak seperti ini saya tidak mau, karena ini bukan soal saya. Atau kita adalah orang-orang yang terbiasa, konon katanya orang Kristen gampang masuk surga. Kenapa? Karena yang punya surga itu orang dalam kita, Yesus Kristus. Maka gampang sekali. Nah, frase orang dalam ini bukankah terlalu banyak kita dengar beritanya, kita saksikan. Keadilan dikesampingkan karena banyaknya penggunaan kata orang dalam itu sendiri. Lalu kemudian keutuhan ciptaan. Saya begitu prihatin dengan berita di mana ada seorang remaja atau beberapa kelompok remaja yang kemudian justru menjadi pelaku bullying. Bukankah kita harusnya saling menjaga supaya kita yang rapuh ini bisa tetap utuh menjadi manusia? Tetapi mengapa ada remaja lain yang dengan tega menjadi pelaku bullying pada sesamanya? Apa yang terjadi? Kemudian kita juga bisa menyaksikan bahwa ada orang yang dengan memakai kata kehendak Tuhan sebagai kosakata sakti untuk pemenuhan keinginan bahkan nafsu pribadinya. Kita ada melihat beberapa waktu ini berita, terutama yang paling mencengangkan saya baru-baru ini ialah misalnya pelecehan seksual yang berkedok pengudusan. Juga dalam kehidupan kita secara komunal. Apakah kita adalah orang-orang yang bersuara memperjuangkan keadilan itu, atau kita menjadi netizen yang sekedar ikut ramai dan menghujat tanpa tahu tempat, tanpa tahu bagaimana jalur yang baik yang mendorong proses peradilan itu, atau kita sekedar melontarkan kemarahan demi kemarahan? Sekali lagi mari kita pikirkan, berpartisipasi dalam misi Allah memperbaharui seluruh ciptaan yang dicirikan dengan damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan, itu adalah yang pertama sebagai prinsip untuk berpikir ini kehendak Allah atau keserupaan dengan dunia. Yang berikut ialah bahwa panggilan hidup dari Allah, di mana Allah berkenan di dalamnya, ialah panggilan hidup yang kita temukan selaras dengan bakat, talenta, dan karunia yang kita terima. Nah, pertengahan Agustus yang lalu ada WA masuk yang memberi salam dan saya tanggapi. Di dalam WhatsApp-nya itu ada pertanyaan.
Lalu kemudian dia memperkenalkan diri sebagai pribadi yang katanya, saya pemalu banget Kak, suka pelayanan di balik layar aja gitu. Apa ya Kak? Saya tahu bahwa orang ini punya kerinduan melayani. Saya juga langsung paham bahwa kendala dia adalah bahwa pelayanan itu di depan layar. Saya langsung ajak ketemu. Ayo kita ketemu dan ngobrol. Kamu hari Minggu ibadahnya jam berapa? Ketika saya bertemu, saya lalu menceritakan bahwa pelayanan secara khusus di bidang peribadahan yang orang jemaat bisa dengan mudah melihat bahwa ini pelayanan, itu sebenarnya dikerjakan minimal ada 2 kelompok. Kelompok di depan layar dan kelompok di belakang layar. Marilah bergabung kalau engkau mau. Saya libatkan dia dalam kepanitiaan 17 Agustus, saya lihat interaksinya. Dia sebagai, kami menyebutnya asisten state manager, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Inisiatifnya baik, disiplinnya ada, dan dia lalu berkata kepada saya, ternyata ada ya Kak pelayanan di balik layar yang kemudian saya menikmatinya. Saya tidak lagi berpikir bahwa pelayanan itu harus di depan. Itu yang membuat saya terhambat sejak 2015 saya di Jogja dan bergereja di gereja ini, saya nggak berani walaupun saya punya kerinduan untuk melayani. Nah, selaras dengan bakat, talenta, dan karunia. Janganlah kita dibimbangkan oleh keinginan untuk menemukan kehendak Allah dalam pelayanan yang di luar keselarasan-keselarasan itu. Yang ketiga adalah setiap orang ditemukan untuk temukan apa yang sungguh-sungguh membuat hati, pikiran, dan jiwanya terfokus untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Passionate kalau kata orang ya, bergairah untuk melakukannya. Lalu di dalamnya biasanya yang paling membuat orang bergairah adalah memang penemuan akan makna. Lepas dari rutinitas harian, capek pun kalau ia punya sesuatu yang dia katakan ini makna yang saya temukan di dalamnya. Saya melihat ada banyak pribadi-pribadi yang terus melakukan kesehariannya, rutinitas tetapi dengan semangat yang terus ada. Naik turun capek ya itu pasti ada. Tetapi ketika ada makna yang ditemukan, wow, spiritnya terus ada. Nah, untuk mengenali hal ini kita perlu memahami situasi dan lingkungan di sekitar kita, dengarkan suara-suara sesama di sekitar kita, kenali peristiwa-peristiwa yang memilukan hati kita. Nah, semua itu untuk kemudian menemukan apakah ini yang bisa saya kerjakan, jiwa saya terfokus, dan saya menemukan makna di dalamnya dan memberi makna pada orang lain. Yang keempat ialah bahwa panggilan hidup yang dari Allah itu sendiri dapat dikerjakan melalui beragam cara. Berapa di antara kita yang terjebak bahwa melakukan kehendak Allah di dalam hidup saya adalah kehendak Allah yang baunya rohani. Maka memang tidak heran banyak orang mengagung-agungkan kehidupan yang rohani, tetapi ketika kembali dalam kehidupan kesehariannya, ia menjadi pribadi yang berbeda 180 derajat. Lalu orang lain datang bercerita, kok beda ya yang saya temukan di gereja dengan yang saya temukan ketika dia menjadi bos saya di kantor. Kok beda ya yang saya lihat dia ketika di altar sebagai song leader menyembah memuji Tuhan dengan ketika dia memakai media sosial. Kok beda ya ketika saya melihat dia sebagai pribadi yang ramah ketika menyambut umat begitu ya. Ketika saya ke rumahnya ditawari minum aja enggak, ditawari masuk aja enggak, di depan. Ini keramahannya bagaimana? Apa standarnya berbeda? Berikut Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus memilih sebuah jalan untuk menguji panggilan hidup kita. Apakah ini yang Allah kehendaki? Kita mulai dulu dengan menguji bahwa lewat pelayanan, lewat pekerjaan ini saya butuh waktu untuk kemudian tidak seperti orang lain yang katanya mudi, baru mengerjakan sesuatu 1 minggu lalu berkata, ini bukan panggilan hidupku. Baru mengerjakan sesuatu beberapa kali, 1-2 kali lalu berkata, memang bukan, aku nggak bisa.
Tetapi marilah kita berkomitmen pilih satu, kemudian uji. Baru di kemudian hari kita berkata, oh iya ya. Nah, saya sendiri pernah berkata, berkhotbah mungkin bukan bagian saya. Gak bisa, saya juga orang belakang layar. Saya lebih senang untuk memfasilitasi, mendukung orang. Tetapi saya tergugah oleh satu perkataan dari seorang pengajar tentang khotbah ini yang berkata, kamu coba dulu tulis dan berkhotbah 1000 kali, baru kemudian kembali dan mengatakan, saya tidak bisa atau saya bisa. Proses dulu, lakukan dulu, baru kemudian menilai. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan spiritual yang dewasa melalui doa ataupun cara lain, itu adalah cara kita untuk terus menguji panggilan hidup kita, mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang berkata ya, mengapa kita berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu yang kita mau? Saudara-saudara, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa juga adalah tempat di mana kita yang mencuci bersih apa yang menjadi keinginan hati kita, pergumulan kita, supaya ketika kita angkat dan bersih, oh ini toh yang Tuhan kehendaki. Tuhan mungkin kita bisa berkata Tuhan gak butuh kita berdoa, dia sudah tahu. Tetapi sesungguhnya kitalah yang butuh doa itu. Tuhan gak kemana-mana, tapi kita yang sering kan tidak tahu Tuhan di mana, Tuhan bagaimana, Tuhan apa yang Tuhan mau. Dekatkanlah diri melalui doa itu. Nah saudara-saudara, bicara soal kehendak Tuhan. Kita tidak selalu tahu kapan, tetapi kiranya 6 prinsip tadi menolong kita untuk step by step melihat, menilai, memutuskan ini kehendak Allah dan aku mau pilih ini. Ada seorang wanita yang kecewa karena ia tidak bisa berangkat melayani penginjilan di Afrika karena tidak bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membiayai perjalanannya. Di tengah kekecewaan itu suatu hari dia pergi dan mengikuti acara doa. Di tengah-tengah doa itu dia mendengar wanita lain yang di dalam doanya berkata, "Tidak masalah apa yang engkau lakukan dengan kami Tuhan, lakukan saja caramu sendiri pada hidup kami." Tidak masalah apa yang engkau lakukan dengan kami Tuhan, lakukan saja caramu sendiri pada hidup kami. Wanita itu bernama Adelaide Pollard. Dan kalimat doa yang dia dengar singkat itu membesarkan hatinya, membawanya pada perenungan, lalu kemudian hasil perenungan itu dituliskannya sebagai lagu yang kemudian oleh George Stebbins dikomposisikan menjadi sebuah lagu yang kini kita kenal, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Kita mungkin familiar. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Di sana dikatakan, kaulah penjunan, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Rencana boleh gagal. Di dalam perencanaan mungkin kita tidak mengenal persiskah ini kehendak Tuhan atau tidak. Tapi mari terus menantikan dan berserah. Mari terus berkata, Engkau bersamaku, maka perjuangan untuk melakukan kehendak-Mu adalah bukan perjuanganku sendiri, tetapi Roh Kudus yang menolong aku. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapa, tolonglah kami untuk selalu menginginkan Engkau dan kehendak-Mu saja. Kiranya Roh-Mu membantu kami untuk lebih peka akan tanda-tanda kehendak-Mu dan dengan tekun mengasah
batin kami untuk hidup dengan prinsip-prinsip yang mengarahkan kami hanya kepadamu. Kiranya setiap gerak batin kami secara personal, bahkan juga secara gerejawi di GKI Gejayan ini, boleh mencerminkan kesungguhan kami untuk berpartisipasi di dalam misi Allah bagi dunia yang bercirikan damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami membawa semua pokok-pokok doa kami Tuhan, secara khusus untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati di dalam pengelolaan, di dalam menata ekonomi maupun juga kesehatan karena pandemi COVID ini Tuhan. Tolong Tuhan mampukan pemerintahan negara kami untuk melakukan semuanya ini dengan baik, dengan pertolongan-Mu, sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap bertahan dengan kondisi yang ada ini dan bisa melepaskan dari semua beban ekonomi maupun beban pandemi. Tuhan memberikan kebijaksanaan pada pimpinan negara kami, juga kepada kami semuanya. Juga berkati Tuhan untuk warga masyarakat yang sedang sakit, untuk semua yang sedang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga Tuhan dengan keadaan kami satu persatu Tuhan dalam pergumulan kami saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan, pergumulan pasangan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menolong di dalam kami boleh mendapatkan jalan, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan di dalam kami melangkah. Begitu juga kami berdoa, menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang terulur untuk boleh memberikan, untuk juga Engkau memberkati sehingga kami semuanya boleh hidup dan dengan penuh pengucapan syukur, dan kiranya hidup kami boleh kami persembahkan menjadi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami dan doa persembahan ini hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan dengan mengingat dari Imamat pasal 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kasih
Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita kembali di dalam keyakinan dan kerinduan untuk menemukan dan melakukan kehendak Tuhan, sambil memohon berkat yang daripadanya. Kiranya kasih sayang Allah Bapa meneguhkan kita untuk mengaliri dunia ini dengan cinta kasih-Nya. Kiranya persahabatan dengan Yesus Kristus mendorong kita untuk menyatakan kepekaan akan dunia yang dicintai Allah ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menemukan kehendak Tuhan melalui laku hidup yang tekun membedakan kehendak Allah dan keserupaan dengan dunia ini. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan karya iman kita dengan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sampai berjumpa kembali di ibadah inovatif Generation selanjutnya.